Oke, kalian semua tahu hidangan kan? Masakan gitu kan ya, yang sering disajikan di restoran-restoran. Di balik setiap hidangan lezat yang sampai ke meja pelanggan, ada cerita yang jarang sekali terlihat. Cerita dari dapur. Disinilah cerita dan para chef yang berjuang bukan hanya dengan resep dan rasa, tapi juga dengan tekanan waktu dan ekspektasi pelanggan. Namun tak jarang juga muncul keluh kesah dan beban kerja yang berat. Komunikasi yang rumit hingga tantangan menjaga kualitas. Semua itu bukan sekedar masalah, melainkan cerminan nyata hubungan antara dapur dan pelanggan. Saya Muslim dari Puncak Hotel Institute. Kami merupakan lembaga pelatihan kerja yang fokus di bidang perhotelan dan hospitality. Kami juga melatih banyak calon untuk siap kerja, mulai dari siap dari segi mental, pelayanan kerja, kerja tim, dan juga adaptasi di lapangan kerja. Dalam video kali ini, saya akan membahas atau sedikit berbagi cerita ya tentang realita dari chef. Bagaimana keluh kesah seorang chef di restoran bisa mempengaruhi jalannya pelayanan, hubungan dengan pelanggan, dan juga sedikit bercerita bagaimana cara atau strategi untuk mengatasinya. Setiap hari, dapur menjadi tempat yang penuh tekanan, mulai dari panas kompor, suara wajan beradu, dan juga aroma bumbu yang menyengat dicampur menjadi rutinitas yang tidak pernah berhenti. Sebagai seorang chef, kita juga harus dituntut ya untuk selalu sigap, gitu kan, teliti dan juga cepat. Pesanan datang bertubi-tubi mulai dari menu sederhana sampai menu khusus pelanggan yang seringkali berubah-ubah di menit terakhir. Kadang pelanggan tidak pernah tahu betapa sulitnya menjaga kualitas rasa dalam waktu yang singkat. Mereka hanya fokus dan ingin makanan mereka tersaji dengan cepat, enak, dan juga sempurna. Ada yang komplain terkait masakan terlalu asin, padahal sebelumnya mereka yang meminta gitu kan ya untuk menambahkan lebih banyak garam. Ada yang marah karena menunggu lama, padahal dapur sendiri sedang penuh dengan puluhan pesanan sekaligus. Chef juga merupakan seorang manusia. Mereka juga memiliki bentuk keluh kesah yang sering dialami di restoran. Seorang chef memiliki peran penting dalam menjamin kualitas hidangan dan kepuasan pelanggan di restoran. Namun dalam menjalankan tugasnya, chef juga tidak terlepas dari yang berbagai keluh kesah yang bersumber dari lingkungan kerja, interaksi dengan pelanggan, maupun dengan manajemen restoran. Untuk keluh kesahnya yaitu diantaranya terkait beban kerja. Seorang chef sering menghadapi tekanan akibat jam kerja yang panjang, terutama saat jam sibuk atau peak hour, seperti waktu makan siang ataupun makan malam. Mereka harus bekerja dengan intensitas tinggi, lebih lama, dan melakukan pekerjaan fisik berat di dapur yang panas. Kondisi ini juga dapat menimbulkan kelelahan fisik dan juga mental seorang chef, sehingga sering menjadi salah satu sumber utama ya terhadap keluh kesah yang terjadi pada chef itu sendiri. Lalu selanjutnya ada keluh kesah terkait pelanggan. Tidak jarang juga pelanggan yang membuat permintaan khusus yang rumit. Misalkan makanannya bebas atau tanpa gluten gitu kan, khusus vegetarian, ataupun modifikasi rasa tertentu. Selain itu juga pelanggan juga sering mengeluhkan waktu, kan ya, waktu tunggu yang sangat lama. Meskipun dapur sudah bekerja semaksimal mungkin. Komplain terkait rasa masakan juga menjadi salah satu tantangan yang terjadi. Karena selera setiap orang itu kan beda-beda. Hal ini juga membuat atau menjadi salah satu tantangan untuk chef karena mereka menjadi merasa serba salah meski sudah mengikuti standar dari resep
yang setia. Oke, selanjutnya itu ada keluh kesah terkait tim dapur. Untuk yang satu ini sangat krusial sekali gitu kan ya, karena masalahnya terjadi di tim dapurnya itu sendiri. Karena dapur adalah tempat kerja yang membutuhkan kerjasama tim yang solid. Ketika koordinasi antara staf tidak berjalan dengan baik, maka akan timbul keluhan seperti pesanan salah masuk, keterlambatan penyajian, ataupun pembagian waktu kerja yang tidak adil. Konflik internal dengan sesama staf atau frontliner juga sering terjadi dan menjadi salah satu penyebab stres bagi seorang chef. Selain itu juga ada keluh kesah terkait bahan baku dan peralatan. Kualitas hidangan sangat bergantung pada bahan baku yang tersedia. Chef juga sering menghadapi keluh kesah terkait bahan baku yang dikirim pemasok tidak segar atau tidak sesuai kualitas, atau datang terlambat. Selain itu juga peralatan dapur yang kurang memadai ataupun sering rusak, itu sangat berpengaruh sekali gitu kan, menghambat kelancaran pekerjaan seorang chef, sehingga menambah beban kerja atau beban pikiran pada chefnya itu sendiri. Selain bahan baku dan peralatan, tentu keluh kesah chef juga terjadi terkait di manajemennya. Chef juga merasa terbebani dengan kebijakan manajemennya restoran gitu kan. Misalnya adanya tekanan untuk menekan biaya produksi, sementara pelanggan menginginkan kualitas yang tinggi dari hidangan. Kurangnya apresiasi terhadap kerja keras chef juga menjadi faktor keluhan yang menurunkan motivasi kerja. Di sisi lain, standar pelayanan yang ditetapkan manajemen terkadang itu tidak realistis dengan kondisi dapur. Lalu selain itu juga chef juga sering terkendala dengan keluh kesah psikologis. Selain tekanan fisik, seorang chef juga kadang mengalami beban psikologis, stres akibat harus multitasking di bawah tekanan, emosi karena kritik dari pelanggan ataupun manajer, hingga terbatasnya ruang untuk menyalurkan kreativitas kuliner yang sering membuat chef merasa tertekan. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menurunkan kinerja sekaligus mempengaruhi kepuasan pelanggan. Tadi merupakan keluh kesah yang terjadi. Bagaimana sih cara menghadapi situasi yang terjadi? Berikut saya akan sedikit berbicara ya untuk bagaimana sih strategi untuk mengatasi keluh kesah chef yang ada di restoran. Keluh kesah ini terjadi akibat tekanan kerja, ekspektasi pelanggan, keterlambatan sumber daya, serta faktor psikologis. Jika dibiarkan, ini dapat mempengaruhi kualitas layanan dan hubungan pelanggan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang menyeluruh agar beban kerja chef dapat dikelola dengan baik. Kepuasan pelanggan tetap terjaga, dan susunan kerja dapur dapat menjadi lebih kondusif. Yang pertama yaitu seperti pengaturan beban kerja dan jadwal yang seimbang. Restoran perlu membagi beban kerja secara adil sesuai dengan keahlian masing-masing staf. Menyusun jadwal shift yang realistis agar chef tidak kelelahan akibat jam kerja yang panjang. Lalu memberikan waktu istirahat singkat di sela jam sibuk untuk memulihkan tenaga. Strategi ini dapat membantu mengurangi kelelahan fisik dan juga stres yang sering menjadi keluhan utama chef dengan pembagian kerja yang seimbang. Produktivitas dapur tetap terjaga. Selain pengaturan beban kerja, lalu ada meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar bagian. She's got to open up and fucking communicate. If she doesn't start communicating now, we're fucked, yeah? Yep. Please, yeah? Mengadakan briefing rutin gitu kan sebelum jam sibuk untuk menyamakan informasi serta menetapkan standar komunikasi yang jelas antara dapur dan frontliner. Communicate and keep everything in order. Gotta get it going. As long as I can communicate with the guys next to me, it will get it working properly. Melatih staf dalam menyampaikan keluhan pelanggan dengan cara yang sopan dan membangun. Karena komunikasi yang baik akan mencegah kesalahpahaman dan melancar alur kerja. Hal ini juga mengurangi konflik internal
yang sering terjadi dan menjadi sumber dari keluh kesah chef tersebut ya, yang di restoran. Lalu ada menjamin kualitas bahan baku dan peralatan. Bekerja sama dengan pemasok terpercaya untuk memastikan bahan baku yang segar dan juga tepat waktu, melakukan perawatan rutin pada peralatan dapur agar tidak rusak saat digunakan. Mengatur sistem persediaan atau inventory yang baik untuk menghindari kehabisan bahan. Ketersediaan bahan baku ini dan peralatan yang berfungsi baik membuat chef lebih mudah memenuhi standar tanpa perlu merasa terlibat. Lalu ada dukungan manajemen dan apresiasi kerja, memberikan penghargaan bonus atas ataupun pujiannya atas kinerja chef. Juga menetapkan target yang realistis sesuai kapasitas dapur. Lalu memberikan ruang bagi chef untuk berinovasi dari menu. Dukungan seperti ini dari manajemen itu memberikan motivasi dan rasa dihargai, sehingga kesannya keluh kesah chef berkurang ya, karena merasa diakui perannya. Lalu ada pelatihan dan pengembangan untuk staf dapur. Dengan mengadakan pelatihan manajemen stres dan pengendalian emosi, juga melatih kerjasama tim ataupun teamwork training agar dapur menjadi lebih solid. Juga memberikan kesempatan mengikuti kursus kuliner untuk meningkatkan keterampilan. Dengan pelatihan, chef dan tim dapur dapat menghadapi tekanan dengan cara yang lebih sehat, sekaligus meningkatkan profesionalisme. Lalu ada menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman, menyediakan dapur dengan ventilasi yang baik dan suhu terkontrol, juga menjaga kebersihan dapur agar nyaman digunakan, serta memberikan akses pada layanan kesehatan ataupun konseling jika dibutuhkan. Lingkungan kerja yang sehat membantu chef bekerja dengan lebih fokus dan nyaman, sehingga stres dapat berkurang. Lalu yang terakhir, yaitu membangun budaya kerja yang positif. Dengan mendorong sikap saling menghargai antar staf, mengurangi budaya menyalahkan, diganti dengan mencari solusi bersama, juga dengan menumbuhkan semangat kerja sama untuk menciptakan atau mencapai tujuan bersama. Budaya kerjasama yang positif akan membuat dapur lebih harmonis, mengurangi konflik, dan menekan keluh kesah yang muncul di interaksi sehari-hari. Keluh kesah seorang chef bukan sekedar cerita lelah di balik, tapi cermin dari betapa kompleksnya dunia pelayanan restoran. Ekspektasi pelanggan dan koordinasi tim memang tak bisa dihindari. Namun, dengan komunikasi yang baik, manajemen kerja yang tepat, dan semangat profesional, setiap tantangan bisa berubah menjadi peluang untuk memberikan pelayanan terbaik. Meski penuh keluh kesah, ada kepuasan tersendiri saat seorang chef melihat pelanggan tersenyum, puas menikmati hidangan yang dibuat. Semua lelah, panas, dan stres seakan terbayar, tuntas, lunas oleh satu kalimat sederhana. Makanannya enak sekali, chef. Oke, terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan konten edukasi lainnya. Sampai jumpa di video lain.